Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran IPA. Untuk materi hari ini masih tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pada pertemuan kali ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang interaksi antar komponen pada suatu ekosistem. Mudah-mudahan kalian siap untuk menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada gambar tersebut, kalian bisa melihat bahwa antara komponen biotik dan komponen abiotik itu saling berinteraksi. Jadi, antara komponen makhluk hidup, di situ kan ada tumbuhan, ada hewan dengan komponen tak hidup seperti misalnya ada tanah, udara, dan lingkungan sekitarnya itu terjadi saling berinteraksi atau saling ketergantungan. Kita membahas mengenai interaksi antar komponen biotik yang merupakan interaksi yang terjadi karena adanya persaingan untuk mendapatkan sumber yang terbatas. Kompetisi dapat terjadi antara individu dalam spesies yang sama, yaitu dinamakan kompetisi intraspesifik. Sedangkan antar individu dari dua spesies yang berbeda yaitu dinamakan kompetisi interspesifik. Hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai terjadi melalui peristiwa rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, arus energi, dan siklus energi. Baik anak-anak, kita bahas dulu mengenai rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Dalam proses ini, terjadi perpindahan energi dari produsen, konsumen, lalu ke pengurai. Bisa kalian lihat pada gambarnya di sini anak-anak. Ada produsen yaitu tumbuhan, kemudian dari produsen itu dimakan oleh konsumen tingkat 1, di situ ada belalang, kemudian konsumen tingkat 1 tersebut dimakan oleh konsumen tingkat 2. Di situ ada kata konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3, ular. Kemudian ular mati, kemudian dimakan pengurai. Akhirnya pengurai ini kembali lagi ke produsen. Itu merupakan contoh dari rantai makanan. Nah, contoh yang lain di situ anak-anak ada lagi dari produsen dimakan oleh konsumen, kemudian dilanjutkan konsumen tingkat 2, selanjutnya pengurai dan kembali lagi ke produsen. Dalam ekologi, komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan yang akhirnya membentuk jaring-jaring makanan. Untuk jaring-jaring makanan anak-anak ada gambarnya, bisa kalian lihat di situ. Itu merupakan salah satu contoh dari jaring-jaring makanan. Kemudian kita bahas juga mengenai piramida ekologi, yaitu sebuah diagram yang menunjukkan jumlah relatif dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Bentuk piramida ekologi menunjukkan hubungan antara organisme dalam taraf trofik. Arus energi, aliran energi dalam ekosistem. Energi disalurkan dari satu komponen ke komponen yang lain dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke trofik selanjutnya. Sisa energi digunakan untuk aktivitas hidup dan sisanya terbuang. Contohnya anak-anak, energi yang berasal dari cahaya matahari diserap oleh produsen, yaitu tumbuhan, kemudian dialirkan menuju ke konsumen.
Pola interaksi dalam komunitas. Di situ ada simbiosis yang terdiri dari simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kita bahas satu persatu. Simbiosis mutualisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara burung jalak dan kerbau. Sedangkan simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Kemudian anak-anak ada simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedang yang lain tidak rugi. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Berikutnya kita bahas kompetisi yang merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya persaingan antara populasi kambing dengan populasi sapi di padang rumput, saling berebut untuk mendapatkan rumput tentunya. Kemudian ada pola interaksi predasi, yaitu pengertiannya pola interaksi yang terjadi antara pemangsa dengan mangsa. Jadi adanya peristiwa predator memangsa atau memakan hewan lain. Contohnya, pada ekosistem persawahan, ular akan dimakan oleh tikus. Jadi, ular ini dikatakan pemangsa, sedangkan tikus ini mangsanya. Contoh berikutnya, pada ekosistem savana, zebra, kijang, dan rusa akan dimakan oleh harimau atau singa. Contoh yang ketiga, pada ekosistem kutub, ikan salmon akan menjadi sumber makanan beruang. Ikan salmonnya pemangsa, sedangkan beruangnya dikatakan mangsa. Oke, sekarang kita membahas pola interaksi netralisme, yaitu pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, dan tidak juga saling menguntungkan meskipun hidup di habitat yang sama. Jadi netral, contohnya interaksi antara kambing dan kodok di ekosistem padang rumput. Interaksi antara kucing dan kupu-kupu yang berada di sebuah taman yang sama. Burung pemakan biji-bijian hidup bersama dengan burung pemakan buah di habitat yang sama. Baik anak-anak, sekarang kita bahas antibiosis, yaitu interaksi antar makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat antibiotik yang dapat menghambat perkembangan makhluk hidup yang lain. Contohnya adalah interaksi antara jamur penicillium yang menghasilkan racun dan dapat menghambat mikroorganisme. Pengendalian populasi. Faktor pengendali populasi itu ada keterbatasan sumber makanan, keterbatasan air, musuh dan pemangsa, kompetisi interspesies dan atau intraspesies, penyakit, dan bencana alam. Adanya pengendali populasi sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya ledakan populasi yang membahayakan lingkungan. Demikian tadi anak-anak materi yang bisa Bu Ira sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Bu Ira tunggu bagi yang belum paham untuk bertanya. Jika sudah paham, maka tugas hari ini adalah kalian mengerjakan LKS IPA semester 2, latihan siswa halaman 31 sampai 32. Ada 5 soal. Kalian tulis di buku tulis seperti biasa, kemudian kalian foto dan dikirim melalui Google Classroom. Tetap semangat anak-anak. Bu Ira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.